Baik, salam untuk seluruh sahabat pendidikan, khususnya kelas 7 SMP. Selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran IPS. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang potensi sumber daya tambang Indonesia dan potensi kemaritiman Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu saya ingin menekankan bahwa tujuan pembelajaran atau target yang hendak kita capai selama mempelajari materi di video ini yaitu diharapkan siswa mampu menjelaskan potensi sumber daya tambang Indonesia serta potensi kemaritiman Indonesia. Tentunya bersama saya Thomas Rinto Haromonte. Kita awali dengan potensi sumber daya tambang yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, di mana secara umum Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam barang tambang yang cukup melimpah atau banyak begitu ya. Nah, kegiatan penggalian dan pengambilan berbagai jenis barang tambang telah dilaksanakan sejak dahulu hingga saat ini, dan hingga saat ini juga masih dilakukan eksplorasi atau pencarian lokasi-lokasi terdapatnya barang tambang di bawah permukaan bumi Indonesia, gitu ya. Nah, sehingga hingga saat ini juga barang tambang menjadi sumber pemasukan bagi keuangan Indonesia, termasuk juga sebagai sumber devisa atau pendapatan yang berasal dari luar negeri Indonesia begitu ya, tentunya melalui ekspor ya, penjualan barang tambang ke negara lain. Nah, kita bisa lihat peta persebaran barang tambang di Indonesia yang sudah tersedia di layar ini. Nah, di mana dimulai dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua, Indonesia memiliki sumber daya alam tambang yang cukup melimpah begitu ya, terdiri dari aluminium, asbes, aspal, batu bara, bauksit, belerang, biji besi hingga timah begitu ya, timah dan tembaga. Kamu bisa lihat sendiri jenis barang tambangnya beserta daerahnya. Misalnya emas dan perak ada di Meulaboh ya, kemudian ada di Pulau Bintan, kemudian ada di daerah Cikotok, lalu ada di daerah Bontang ya. Kamu bisa lihat gambarnya, keterangan di legenda, kemudian sesuaikan dengan yang ada di peta, gambar yang ada di peta begitu ya. Silakan mempelajari sendiri daerahnya beserta jenis barang tambangnya. Lebih dalam coba kita bahas tentang beberapa barang tambang yang dimiliki oleh Indonesia. Yang pertama adalah barang tambang minyak bumi dan gas atau sering kita singkat sebagai migas ya. Nah, minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama, energi berarti sumber tenaga ya, di Indonesia yang digunakan sebagai energi bahan bakar ya, baik bahan bakar untuk kegiatan industri, mesin-mesin di industri ya, termasuk juga bahan bakar untuk berbagai jenis kendaraan, baik roda 2 ada bensin ya, kalau roda 4 bisa bensin, bisa solar ya. Kemudian termasuk juga bahan bakar rumah tangga. Gas biasanya secara umum dikonsumsi oleh masyarakat begitu ya. Nah, adapun daerah penghasil minyak bumi di Indonesia, misalnya di Pulau Sumatera ada Pereula dan Lok Semawe, daerah Aceh ya. Kemudian ada Sungai Pakning dan Dumai di daerah Riau. Ada daerah Pelaju, Sungai Gerong dan Muara Enim di Sumatera Selatan. Kemudian di Jawa ada di Jati Barang Majalengka, tepatnya di Provinsi Jawa Barat. Ada juga daerah penghasil minyak bumi dan gas di Wonokromo, kemudian di Delta, Jawa Timur ya. Termasuk juga Cepu, Cilacap di Jawa Tengah. Kemudian di Pulau Kalimantan ada di Pulau Tarakan, ada di Balikpapan, Pulau Bunyu dan Sungai Mahakam, termasuk Rantau, Tanjung dan Amuntai. Maluku ada Pulau Seram, sedangkan Pulau Papua ada daerah Klamono, Sorong dan Babo. Barang tambang yang kedua adalah batu bara.
Nah, di mana batu bara ini bisa kita sebut sebagai barang tambang yang merupakan batuan sedimen juga ya, batuan endapan juga. Secara umum berwarna kehitaman atau coklat tua yang terbentuk dari sisa tumbuhan dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu ya. Kita bisa lihat gambarnya di sebelah kanan bawah. Nah, jadi batu bara ini terbentuk bukan hanya puluhan tahun, melainkan jutaan tahun, begitu ya, minimal ribuan tahun. Jadi memang batu bara ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sumber daya alam yang tidak terbarukan ya. Segala jenis barang tambang umumnya merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ya. Unrenewable resource gitu ya. Kenapa tidak dapat diperbarui? Karena memang proses terbentuknya bukan hanya puluhan tahun tetapi ribuan tahun. Tidak bisa dibudidayakan oleh manusia ya. Manusia saja sudah sangat lama kalau usianya 100 tahun begitu kan. Sementara barang tambang itu pembentukannya itu mencapai minimal ribuan tahun. Bahkan bisa mencapai jutaan tahun baru terbentuk begitu ya. Sekali lagi, segala jenis barang tambang merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan karena proses pembentukannya yang lama. Nah, adapun persebaran batu bara di Indonesia, di mana di Sumatera Selatan ada Bukit Asam, Tanjung Enim, ya. Kemudian di Sumatera Barat ada daerah Ombilin, Sawalunto. Kemudian di Kalimantan Selatan ada di Kota Baru, Pulau Laut ya. Di Kalimantan Timur ada Sungai Berau dan Samarinda. Yang ketiga adalah bauksit. Nah, di mana bauksit kita kenal sebagai bahan dasar pembuatan aluminium ya. Aluminium atau peralatan-peralatan rumah tangga yang terbuat dari aluminium yang sering kita lihat, sering kita pakai, itu bahan dasarnya adalah bauksit gitu ya. Bauksit juga bermanfaat untuk industri keramik, pembuatan keramik ya, pembuatan logam, bahan-bahan kimia juga ya, dan metalurgi. Nah, di Indonesia potensi bauksit cukup besar ya, cukup banyak. Bauksit ditambang di daerah Kepulauan Riau, Pulau Bintan ya, dan Kalimantan Barat, tepatnya di daerah Singkawang. Yang keempat adalah pasir besi. Nah, pasir besi di Indonesia dimanfaatkan untuk industri logam besi, bahan pembuatan baja juga, termasuk bahan campuran pembuatan semen dan beton, supaya betonnya semakin kokoh, begitu ya. Adapun daerah penghasil pasir besi di Indonesia ada di daerah Cilacap dan Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada juga di Pegunungan Verbeek di Provinsi Sulawesi Selatan. Ada di Pulau Sebuku, Provinsi Kalimantan Selatan. Ada di Gunung Tegak, Provinsi Lampung ya. Termasuk juga daerah Tasikmalaya dan Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Yang kelima adalah barang tambang emas. Nah, ketika kita berbicara mengenai emas, biasanya yang ada di pikiran kita adalah perhiasan, begitu ya. Barang yang sifatnya mahal, begitu ya. Biasanya digunakan orang juga untuk investasi atau menabung, berupa batangan-batangan emas. Biasanya digunakan sebagai investasi, begitu ya. Nah, emas dengan sifatnya yang lunak dan mudah ditempa, serta penampilannya yang glamor berkilau ya, umumnya dimanfaatkan atau digunakan sebagai bahan dasar pembuatan perhiasan ya. Karena sifatnya yang glamor dan berkilau serta mudah diubah, mudah diolah ya, nilai ekonomi dari emas ini cukup tinggi ya. Umumnya selain sebagai perhiasan juga digunakan sebagai pelapis barang-barang tertentu, misalnya pelapis souvenir, pelapis medali misalnya, agar tampak lebih indah dan berkilau, agar nilainya juga semakin tinggi, semakin mahal, begitu ya.
Adapun daerah penghasil emas di Indonesia ada daerah Cikotok dan Pongkor, Provinsi Jawa Barat, ada di Freeport ya, yang sudah berjalan puluhan tahun yang lalu hingga saat ini juga ya, termasuk daerah Timika, daerah Provinsi Papua ya. Nah, kemudian ada Sambas di Kalimantan Barat, kemudian daerah Bolang Mongondo dan Minahasa, Sulawesi Utara, daerah Rejang Lebong, Bengkulu ya, dan daerah Meulabo di Nangro Aceh, Darussalam. Baik, sekian pembahasan kita mengenai potensi barang tambang yang dimiliki Indonesia, dan sekarang kita lanjut mengenai potensi kemaritiman, potensi kelautan yang dimiliki Indonesia. Nah, kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dan negara maritim ya. Disebut sebagai negara kepulauan karena memang daratan-daratan Indonesia dikelilingi oleh laut. Sedangkan disebut sebagai negara maritim karena dari luas total Indonesia 2/3-nya merupakan laut ya. Indonesia memiliki laut yang lebih luas daripada daratannya. Daratan Indonesia hanya 1/3 dari luas total ya. Makanya Indonesia disebut sebagai negara maritim. Tentu karena Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan, Indonesia juga memiliki potensi sumber daya alam kelautan yang melimpah juga ya. Sumber daya alam yang dimiliki oleh Laut Indonesia juga cukup melimpah ya. Mulai dari sumber daya perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya ya kan. Nah, perikanan di Indonesia ada dibudidayakan di laut, ada juga dibudidayakan di daerah danau ya, air tawar ya, termasuk juga daerah sungai. Di sisi lain Indonesia juga memiliki potensi sebagai wisata bahari ya, pantainya yang cukup indah dan ada banyak titik-titik pantai di Indonesia yang layak sebagai daerah wisata ya, termasuk juga rumput laut, terumbu karang yang cukup indah di Indonesia yang bisa dijadikan sebagai objek wisata bahari ya, wisata kelautan. Kemudian potensi yang lain adalah sebagai sarana transportasi atau pengangkutan, baik pengangkutan barang maupun pengangkutan manusia antar pulau tentunya ya. Pengangkutan dari pulau yang satu ke pulau yang lain, terutama pengangkutan barang ya. Kita tahu bahwa jasa pengangkutan barang hingga saat ini terkhusus di Indonesia yang paling ideal atau yang paling memungkinkan masih dalam jalur laut ya, karena risikonya lebih kecil daripada jalur udara ataupun jalur darat, lebih susah begitu ya. Jalur laut itu lebih mudah karena risikonya lebih kecil daripada jalur yang lain, sehingga memang sangat menguntungkan bagi Indonesia yang merupakan negara maritim ya, menguntungkan tentunya untuk sarana transportasi ya. Nah, termasuk juga potensi-potensi yang lain seperti hutan mangrove, ya, rumput laut tadi, ada terumbu karang, ya, termasuk juga potensi-potensi minyak bumi yang secara umum berada di laut juga, ya. Jebakan minyak bumi atau cekungan yang mengandung minyak bumi dan gas biasanya juga ditambang di daerah laut Indonesia, ya. Nah, di sisi lain Indonesia juga menggunakan atau memanfaatkan lautnya sebagai sumber tenaga ya, sumber energi listrik yang diperoleh dari gelombang laut. Nanti di SMA kamu lebih dalam mempelajari seperti apa penggunaan dari gelombang laut sehingga bisa menghasilkan listrik begitu ya. Nah, sekian mengenai potensi kemaritiman, sekilas potensi kemaritiman Indonesia. Lebih jauh coba kita lihat. Yang pertama adalah potensi perikanan ya. Laut Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat besar sebenarnya ya. Indonesia menjadi salah satu negara penghasil ikan terbesar di dunia. Walaupun sebenarnya tidak sebesar yang dihasilkan, tidak sebanyak yang dihasilkan Jepang ya. Namun jika dibandingkan dengan negara-negara yang lain, Indonesia tetap salah satu penghasil ikan terbesar. Nah, jenis perikanan di Indonesia bisa berupa perikanan tangkap tadi ya, dengan cara menangkap ikan ke tengah lautan ya, baik menggunakan mesin, menggunakan jaring,
ya, ataupun metode yang lain ya. Di sisi lain, Indonesia juga melakukan budidaya perikanan juga ya, perikanan budidaya lebih tepatnya. Nah, jika dilihat dari perbedaan kedalaman laut wilayah Indonesia, di bagian barat lebih dangkal daripada bagian timur ya. Daerah Sulawesi, daerah Maluku, daerah Nusa Tenggara ya, daerah Banda itu lautnya lebih dalam daripada daerah Papua dan daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan sekitarnya ya. Di Indonesia bagian barat biasanya jenis ikannya adalah ikan pelagis ya. Ikan pelagis kecil lebih tepatnya, seperti ikan teri dan ikan layang. Adapun di Indonesia bagian timur berupa ikan pelagis besar ya, seperti ikan tuna dan ikan cakalang ya. Nah, berikutnya adalah potensi hutan mangrove yang dimiliki oleh daerah pantai atau pesisir Indonesia. Kita tahu bahwa hutan mangrove merupakan hutan yang tersebar atau berkembang di sekitar pesisir atau sekitar pantai yang sifatnya berlumpur ya. Jadi kalau pantai yang berpasir biasanya hutan mangrove tidak terlalu berkembang. Seperti pantai barat Sumatera, mulai dari daerah Sibolga misalnya, pantai barat itu ya, sifatnya yang berpasir, maka hutan mangrove tidak terlalu berkembang. Sebaliknya di pantai timur Sumatera, seperti Pantai Labu, Pantai Cermin ya, yang sifatnya berlumpur, biasanya hutan mangrove cukup berkembang dengan baik ya. Paling banyak di Pantai Labu ya. Kalau kalian pernah ke sana, perkembangbiakan Pantai Labu di sana cukup baik. Ya, termasuk juga masyarakat di sana membudidayakan atau mengembangbiakan hutan mangrove di sana ya, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian pantai ya. Nah, adapun fungsi atau manfaat dari hutan mangrove terdiri dari fungsi ekologis, fungsi terhadap lingkungan ya, dan fungsi ekonomis ya, fungsi yang memberikan nilai ekonomi ataupun sumber keuntungan, sumber pendapatan bagi manusia terkhusus yang tinggal di sekitar hutan mangrove itu. Nah, fungsi ekologis hutan mangrove ya, yaitu sebagai habitat ataupun tempat perkembangbiakan hewan-hewan laut ya, seperti udang, kemudian berbagai jenis ikan juga ya. Nah, kemudian fungsi ekologis lain adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut atau pengikisan air laut. Jadi ombak laut itu akan tertahan oleh pohon-pohon ataupun hutan mangrove-nya. Ombak itu akan semakin diperkecil karena sudah dipecahkan oleh hutan mangrove-nya begitu ya, sehingga semakin banyak hutan mangrove maka pengikisan oleh ombak laut itu akan semakin kecil ya. Nah, adapun fungsi ekonomisnya adalah menghasilkan kayu dan arang ya. Yang terakhir adalah potensi terumbu karang yang dimiliki Indonesia. Nah, di mana terumbu karang merupakan batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral ya. Koral itu adalah binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Nah, luas terumbu karang di Indonesia cukup luas ya sebenarnya ya, mencapai 200-an ribu kilometer persegi ya. Nah, sehingga terumbu karang di Indonesia dijadikan sebagai objek wisata bahari juga ya. Nah, secara umum terumbu karang bermanfaat dari segi ekologi ya, dari segi lingkungan, memperkecil energi ombak juga ya yang menuju ke daratan ya. Sama dengan fungsi hutan mangrove tadi, terumbu karang juga dapat memperkecil atau memecahkan ombak gelombang laut yang menuju ke daratan sehingga abrasi atau pengikisan air laut itu semakin kecil ya. Juga sebagai habitat tempat tinggal dan sumber makanan ya bagi berbagai jenis makhluk hidup di laut, terutama ikan-ikan yang hidup di sekitar terumbu karang tersebut ya. Nah, manfaat terumbu karang secara sosial yaitu sebagai penunjang kegiatan pendidikan dan penelitian. Artinya terumbu karang ini bisa dimanfaatkan oleh peserta didik
para mahasiswa termasuk untuk mendapatkan ilmu yang baru melalui penelitian tentunya ya. Kalau di sekolah bisa melalui pengamatan-pengamatan ya. Nah, di sisi lain manfaat terumbu karang secara ekonomi ya, yaitu sebagai sumber perikanan dan sebagai objek wisata bahari seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, mengapa disebut sebagai sumber perikanan? Karena memang terumbu karang biasanya banyak terdapat lokasi-lokasi pemusatan ikan, karena kita tahu bahwa terumbu karang itu menyediakan berbagai jenis makanan ikan, sehingga berbagai spesies ikan biasanya berkumpul di sekitar terumbu karang, begitu ya. Penampakan terumbu karang yang indah juga dijadikan sebagai objek wisata bahari yang bisa menghasilkan pendapatan bagi daerah sekitar terumbu karang tersebut, sekitar laut tersebut, begitu ya. Nah, sekianlah pembahasan kita tentang potensi sumber daya alam tambang dan sumber daya kemaritiman Indonesia. Silakan mempelajari materi yang ada dalam video ini, dan jika kalian memiliki pertanyaan bisa membuatnya di bagian komentar ya. Akhir kata saya mengucapkan semangat belajar dan teruslah belajar.